Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi وذريته وآل بيته رضي الله عنهم ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون والسامعون رحمكم الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل داء دواء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Apa kabar ikhwah? Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak kurang satu nikmat apapun yang harus kita syukuri, limpahan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari segala macam mara bahaya dan kejahatan-kejahatan makhluknya. Mari awali pagi kita dengan zikir pagi dan biasakan dengan istighfar 100 kali sebagaimana Nabi menyarankan di zikir pagi dan di zikir sore agar beristighfar dan bersalawat kepadanya. Khair, insyaallah kita lanjutkan bahasan kita, dan tema pada pagi ini insyaallah adalah kaitan gangguan jin dan alam mimpi. Ini banyak dari kita, bahkan kita insyaallah bisa memperkirakan atau menebak jenis gangguan jin kaitannya dengan alam mimpi ini sebagai pelengkap diagnosa kita di waktu depan. Barangkali antum nanti bertemu dengan pasien ataupun antum mengalami hal yang demikian, maka kata baginda Nabi dalam sabdanya bahwa ar-ru'ya thalatha, haditsun nafsu wa takhwifus syaitan wa basyir minallah wa basyir minallah. Ar-ru'ya, mimpi itu thalatha, ada 3. Haditsun nafs ada 3. Pertama adalah bisikan hati, wa takhwifus syaitan, yang kedua adalah dari syaitan, ya, takut-takuti setan atau takhwif itu setan yang menakut-nakuti. Wa basyir minallah, yang ketiga adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Bisikan nafsu seperti misalkan adratu ahlam, seperti seseorang yang mengangankan suatu perkara atau suatu cita-cita atau suatu keinginan, dia sampai melamun sepanjang siang mengangan-angankan perkara tersebut dengan sangat kuat, hingga ketika dia tertidur di alam mimpi dan bermimpi, mimpi tersebut berkaitan dengan perkara tersebut. Ini itulah namanya hadithin nafs. Jadi kabar-kabar dari jiwa, kabar-kabar dari nafsunya. Yang kedua adalah bisikan syaitan, takhwifin syaitan. Syaitan menakut-takuti. Ini mimpi orang-orang yang tidak menggunakan adab-adab tidur sebelum beranjak tidur, sehingga mimpi setan pun mengganggunya. Bisa berupa seorang mimpi terjatuh, mimpi erep-erep, atau tindihan. Ini termasuk ke dalam bisikan setan atau misalkan petakut-takutan setan kepada orang-orang yang jauh dari adab-adab tidur, jauh dari adab-adab dari sunnah-sunnah baginda Nabi SAW sebelum tidur. Maka disyariatkan
disunnahkan sekali ketika kita hendak beranjak atau tidur, kita berwudu terlebih dahulu, kemudian kalaulah mampu salat 2 rakaat, baca surat Al-Mulk sebelum tidur, juga baca doa-doa perlindungan Al-Mu'awwadzatain, atau mungkin yang punya gangguan bisa dengan ruqyah mandiri, atau ada dengan mandi ayat juga sama. Untuk baca zikir pengantar tidur, istighfar, memaafkan semua kesalahan orang lain, maafkan orang-orang yang telah berbuat dzlim pada kita, kita mohon ampun pada Allah sebelum tidur. Dan kibas-kibaskan ranjang atau kasur tempat kita tidur. Ini sunnah sekali. Mau dengan sapu lidi, mau langsung dengan kain. Dan tidurlah di pinggir sebelah kanan. Tidur dengan lambung kanan. Tidur di sebelah pinggir, di pinggir kasur sebelah kanan, dan tidur dengan lambung kanan. Doa paling umum, bismika Allahumma ahya wa amut. Bacakan ayat kursi sebelum tidur, dan insya Allah mimpi-mimpi yang akan hadir, kalaupun ada, itu adalah kabar gembira dari Allah, atau basyiri min Allah, kabar gembira dari Allah. Maka mimpi terbagi 3. Yang pertama bisikan hati, yang kedua dari syaitan, yang ketiga kabar gembira dari Allah. Kabar gembira berupa apa? Berupa jawaban-jawaban yang selama ini dicari. Barangkali seorang istikharah berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan tidak tertemu juga, atau barangkali seorang bingung yang tidak ada duanya, sehingga dia kembali kepada Allah dengan beristighfar dan mohon ampun pada Allah, dan Allah tunjukkan jalan-jalannya. Atau orang-orang yang memang hilang arah dan dia kembali kepada Allah, Allah tunjukkan arah yang benar. Itulah jawaban-jawaban dari Allah, kabar gembira dari Allah. Bahkan seorang yang bermimpi dalam keadaan berwudu, maka mimpinya itu mimpi-mimpi benar, mimpi-mimpi kabar atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur orang-orang yang tidak butuh orang lain, atau tidak butuh seorang, mau dia levelnya ustadz atau misalkan dukun sekalipun, atau kayak dia bertanya tentang mimpinya, karena jawaban itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Dia cukup salat 2 rakaat istikharah apa jawabannya, dan Allah kabarkan melalui mimpi-mimpinya. Nah, seorang yang mendatangi dukun atau paranormal atau tukang terawang atau peramal, nah ini terancam seorang kalau dia membenarkan apa yang dikatakan seorang peramal, faqad kafara bima anzalallahu ila rasulih, maka dia benar-benar telah ingkar pada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, itu kitabullah. Dan barang siapa yang mendatangi kahin, man ata kahin, siapa yang mendatangi dukun, maka salatnya dia tidak akan diterima selama 40 hari dan 40 malam. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hindari bermuamalah dengan dukun dan bertanya tentang mimpi kita kepada orang-orang yang katanya bisa meramal, bisa menerawang, atau bisa tahu tafsir mimpinya. Karena ini rawan sekali. Kecuali yang kita percayai, orang-orang yang menguasai kitabnya, menguasai ilmunya. Karena ilmu ta'wil mimpi ini memang ada, dan ini dibolehkan. Ilmu ta'wil mimpi pernah dipelajari pernah Allah turunkan, pernah Allah anugerahkan kepada Nabi Ya'qub alaihissalam, yang kemudian diajarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana ketika Yusuf kecil bertanya kepada ayahandanya Ya'qub alaihissalam, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, ada di surat Yusuf. Wahai bapakku, sungguhnya aku bermimpi melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Apa takwilnya? Itu takwil terjemah. Maka diceritakanlah takwilnya. Atau ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di tahanan dan beliau diminta untuk mentakwilkan mimpi atau menafsirkan mimpi 2 tahanan sahabatnya. Yang pertama bermimpi ada burung mematuki roti di atas kepalanya.
yang satu bermimpi memeras anggur, dan Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkan mimpi tersebut. Kemudian pada zaman Nabi sendiri yang menceritakan bahwa ru'ya thalath, bahwa mimpi itu ada 3, haditsun nafsu wa takhwif syaitan wa basyiri minallah. Pertama dari bisikan nafsu, kedua gosnya syaitan, yang ketiga kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat, kemudian para tabi'in, ada zaman tabi'in ada namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin rahimahullah taala, beliau seorang tabi'in yang bisa menakwilkan mimpi sehingga dia mengarang kitab. Dan Anda bisa lihat kitabnya dan kitab tafsir mimpi Ibnu Sirin ini di Google Play Store ada. Tinggal untuk pelajari dan bertanya langsung atau cari tahu apa ini penjawabnya. Dan yang paling penting adalah satu, jangan terlalu menganggap mimpi ini adalah patokan. Karena kadang-kadang mimpi hanya selewatan, hanya selintas. Nah, kalau misalkan mimpi ini berulang-ulang, nah ini harus kita cari tahu jawabannya. Dan mimpi buruk dari syaitan, kata Nabi, jangan diceritakan kepada yang lainnya, kepada orang lain. Cukup kalau kita mimpi buruk, berpaling sebelah kiri, dan ketika kita sadar dari mimpi tersebut, paling pada kiri dan isyaratkan dengan meludah 3 kali ke kiri dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi-mimpi baik boleh diceritakan, mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Inti pembahasan kita pagi ini menyangkut hadis Nabi yang telah kita sebutkan tadi, yaitu tentang mimpi dari syaitan, ada kabar gembira dari Allah, ada bisikan dari nafsu. Kita fokuskan kepada kabar gembira dari Allah atau kabar-kabar atau jawaban-jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menganggap mimpi yang kita alami ini sebagai bentuk atau tanda bahwa mimpi kita menjumpai kita terkena sihir atau ain atau gangguan jin? Nah, sedikitnya ada syarat-syarat mimpi yang berkaitan dengan sihir atau gangguan jin. Pertama, mimpi tersebut berulang-ulang, paling tidak 3 kali dalam seminggu. Di mimpinya mimpi yang sama, misalkan mimpi ularnya ular hitam, ularnya ular merah, atau misalkan ular kuning. Ini warna pun berpengaruh untuk kita diagnosa selanjutnya apakah sihirnya sihir apa. Biasanya kalau misalkan sihir hitam, sihir hitam ini mimpi ular-ular hitam dari dukun-dukun yang sangat ingkar, dukun yang sebutnya sihir mematikan, maka biasanya mimpi ular-ular yang berwarna hitam dan seperti berbisa. Ada mimpi ular berwarna putih, misal ular putih. Ini bentuk-bentuk sihir yang digunakan oleh mereka yang disebut dengan dukun putih. Dukun putih ini dukun dari kalangan-kalangan orang-orang yang paham agama sedikitnya. Mereka dilabeli kiai atau dianggap oleh masyarakat sebagai tokoh masyarakat, syekh atau misalkan ustadz, yang mereka tahu kitabnya. Mereka bisa baca kitab-kitab ulama terdahulu seperti kitab-kitab yang dianggap sihir. Ini kitab-kitab sihir rujukan para ustadz di pondok. Waktu anak dulu di pondok, dan dikenalkan ada kitab yang namanya Syamsul Ma'arif, ada Al-Awfaq, ada dan lain sebagainya. Di kitab-kitab tersebut diajarkan bagaimana cara membuat raja, bagaimana cara membuat isim, bagaimana cara membuat awfaq atau wifik, bagaimana cara memelet orang, membuat orang tertarik kepada kita, bagaimana cara agar hasil maksud lebih cepat terlaksana, bagaimana cara ilmu kebal itu bagaimana diajarkan, dan bagaimana amalan-amalannya di sana. Ini nisbatnya kepada ulama-ulama terdahulu, naudzubillah. Padahal kalau ditelusuri, inilah kitab sihir yang terselubung di dunia pesantren, naudzubillah. Alhamdulillah, karom kita Ustaz Muhammad Faizar, beliau membantah dan membantai para ustadz-ustadz yang berkedok dukun ini, dukun-dukun yang berkedok ustadz ini dengan
kajian-kajian ilmiah dengan kajian kategorinya. Maka mari kita doakan mudah-mudahan hidayah Allah ini tersebar dan jalan lurus semakin nyata terlihat oleh kita tanpa kita ragu lagi untuk meniti di jalannya, insya Allah. Nah, syarat-syarat mimpi yang datang dari syaitan setidaknya ada 3. Yang pertama, mimpi tersebut berulang-ulang. Paling tidak 3 kali dalam seminggu. Ini mimpinya mimpi yang sama. Misalkan mimpi ular, atau mimpi mati, mimpi dikubur, mimpi tenggelam, mimpi terbang melayang-layang, dan mimpi-mimpi lain atau mimpi-mimpi leluhur yang datang kepada kita, atau mimpi orang tua yang sudah meninggal atau kakek nenek yang sudah meninggal. Ini syaratnya berulang-ulang selama minimal sekali seminggu itu 3 kali. Yang kedua, setelah kita bermimpi ada perasaan takut dan cemas yang menjadi-jadi, ada was-was, ada ragu, ada takut yang berlebihan. Itulah ciri-ciri mimpi yang datang dari setan, baik itu jin maupun saka, atau misalkan ain juga sama. Dan yang ketiga, perubahan drastis atau kehidupan yang tiba-tiba berubah, yang mulanya sehat berubah sakit, yang mulanya rajin menjadi malas, drastis sekali setelah mimpi tersebut. Dan ada sebagian mimpi, kalau kita mimpi berhubungan badan, ada lebam-lebam di area paha dan perut, terutama untuk akhwat atau perempuan. Ini biasa terjadi pada mereka yang terkena gangguan jin cinta atau dicintai jin. Dicintai jin banyak sekali di masyarakat kita. Ini awalnya seseorang bermuamalah dengan jin, kemudian dia meninggal dan jin ini masih hidup, kemudian menurun kepada anak cucunya, dan atau dikawinkan oleh kakeknya kepada cucunya, atau bagi hasil ketika kakeknya yang memiliki jin ini sudah tua renta, maka jin meminta, mana bagianmu anak yang ini, maka dinikahkanlah, bahasa gaibnya dinikahkan atau dipasangkan, ini bagianmu anak yang ini, perempuan yang masih 2 tahun atau misalkan 1 tahun. Lalu ketika tiba-tiba anak ini mimpi dan kemudian anak tersebut bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, atau yang disebut dengan indigo, atau memiliki kemampuan di luar kemampuan yang dimiliki oleh orang lain, tenaga yang besar, sorot mata yang tajam dan yang aneh. Ketika dia marah, maka marahnya seperti marah orang tua, dan anaknya cenderung hiperaktif sulit dikendalikan. Ini yang disebut dengan jin saka. Dan suatu saat ketika anak ini sudah mulai balik, ada mimpi anak ini bertemu dengan kakeknya yang sudah meninggal. Kakeknya mengajari beberapa kalimah, beberapa lafaz untuk dizikirkan, untuk diwiridkan, atau untuk dipuasakan. Kemudian anak ini disuruh puasa, dan masuklah jin ini ke dalam tubuh anak ini, dan jadilah tuan baru untuk jinnya yang saka yang telah dimiliki atau adakan kerjasama dengan kakeknya terdahulu. Ini yang disebut dengan jin keturunan, jin saka, atau yang disebut dengan jin nasab. Anak ini nanti bermuamalah terus seperti orang yang tidak pernah belajar. Dia mampu memiliki kemampuan yang telah dimiliki oleh kakeknya dulu. Misalkan kakeknya ini pernah bisa memijat penyembuhan, atau misalkan bisa meramal, bisa menerawang, bisa mengetahui perkara yang gaib, benda-benda hilang di mana ketebak, atau sebut ilmu-ilmu kanuragan, kebal, perlindungan diri. Jin yang dititipkanlah jin yang lawan jenis, misalkan dia jin laki-laki dititipkan kepada anak perempuan, atau jin perempuan dititipkan kepada anak laki-laki. Ketika sudah dewasa, anak tersebut memang tersisih dari pergaulan, lebih nyaman bergaul dengan teman gaibnya. Anak-anak indigo biasanya mampu melihat perkara gaib yang tidak bisa dilihat oleh yang lainnya, wujud-wujud gaib, sehingga seolah-olah ada teman gaib kemana-mana barang ngobrol. Jadi dia tersisih sendiri,
orang yang penyendiri, dan di usia menginjak dewasa, usia nikah, dia sulit sekali menikah, akan telat menikah, bahkan sama sekali tidak menikah seumur hidupnya. Naudzubillah. Ini yang paling bahaya. Ciri-ciri orang yang seperti ini adalah pertama, sering bermimpi berhubungan badan, sering bermimpi jima, sering bermimpi melihat sosok, kemudian mimpi basah atau ihtilam. Dan orang-orang ini, orang yang terkena gangguan jin seperti ini, ya, senang berlama-lama di kamar mandi, senang berlama-lama menyendiri di dalam kamar, senang naudzubillah, mohon maaf, masturbasi atau mengeluarkan mani dengan jalan yang tidak halal dan lain sebagainya. Orangnya ini sentimen dan sensitif ketika ditanyakan kapan nikah, kamu ini jomblo atau bagaimana, dia langsung marah sebetulnya. Nah, kalau kita menemukan yang seperti ini, sebaiknya kita tolong dengan ruqyah syariah. Ajarkan mereka ruqyah, kenalkan mereka dengan tauhid, kenalkan mereka dengan sunnah-sunnah Nabi. Karena bagaimanapun orang yang melajang hidupnya adalah tidak baik dalam agama tentunya. Nabi melarang hal tersebut. Bahkan an-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, maka mereka bukan bagian dari golonganku. Bahkan lebih tegas lagi, membujang itu memang tidak diperbolehkan. Bahkan hidup membujang kalau seorang yang ingin berhadapan, ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan suci, maka sebaiknya jaga pandangan, jaga diri, berpuasa atau menikah. Karena syahwat akan tunduk, syahwat akan melemah ketika dibawa lapar.